Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga sekolah serta yayasan serta semua sahabatku di dunia pendidikan. Inilah kondisi saat ini, ya nak, kondisi saat ini sekolah SMP dan SMK Dharma Patra Pangkalan Susu. Di pagi hari ini kita sama-sama berdoa bahwa kita rindu belajar, kita ingin rindu tatap muka seperti 9 atau 10 bulan yang lalu. Tapi kami yakin dan kita semua bagi orang yang beriman bahwa ini merupakan suatu bagian ujian, mungkin juga cobaan, mungkin juga teguran untuk kita bersama. Bahwa di balik musibah, kita yakin ada hikmah pembelajaran yang sangat berharga. Ini kondisi anak-anak, mereka sangat senang bergembira, bersepeda. Ini kondisi halaman pekarangan kita. Bagi alumni yang pernah tamat dan pernah belajar di sekolah kita, baik SMP maupun SMK, kita ingin lapangan ini akan menjadi pusat untuk melatih anak keterampilan dalam olahraga, bagaimana kemampuan mereka dari olah tangan maupun kaki. Bagi yang main voli itu mungkin lebih banyak di tangan, tapi bagi yang olahraga bola kaki, inilah lapangan yang akan menjadi pengembangan. Dan ini juga akan kita buat untuk melatih anak-anak untuk atletik, untuk lari 100 meter. Tapi karena kondisi kemampuan dan keberadaan sekolah yang masih sangat membutuhkan partisipasi dari semua yang sangat mencintai dunia pendidikan, khususnya alumni yang mungkin ada kecukupan rezeki atau mungkin lebih rezeki. Ayo mari bersama-sama untuk bergerak bersama membangun sekolah kita ini. Ini pohon yang sangat tua dan sudah tumbang, mungkin ratusan tahun usianya, dan bahannya sudah kita belah untuk menjadikan bahan untuk mendapatkan bila mana ada bantuan-bantuan untuk kusen dan pintu maupun jendela. Dan sebagian sudah kita sumbangkan di pesantren maupun di surau. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kekuatan ibadah bagi kita. Kita yakin bahwa Allah itu tempat kita mengeluh, Allah itu tempat kita bermohon, Allah itu tempat kita meminta, dan yang paling penting, Allah tempat kita memohon ampun atas dosa-dosa kita yang mungkin selama ini mengabaikan. Pada saat kita diberikan rezeki, mungkin kita lupa untuk mengucapkan rasa syukur. Dan inilah ingin mencoba gerakan cinta alma mater, mengajak semua alumni untuk bersama-sama. Ini kantin siswa. Ini jika Allah berkehendak, ruangan ini akan kita jadikan sebagai ruangan untuk lantai 2, karena sudah kita konstruksi dasarnya adalah untuk lantai 2, dan pada saat pembangunan 2011 sebagai dana mandiri, sebagian juga dari Pertamina melalui bantuan besi-besi, kita akan jadikan untuk lantai 2 ke atas. Bila mana ada yang ingin berdermawan, mungkin juga dengan kuasa Allah dan izinnya mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ini musola, tempat untuk kita
melatih anak dalam bidang agama. Ini ruangan komputer. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk membaca seni Al-Quran dan juga diajari dakwah. Kondisi ruangan kita sangat asri, dan kita tetap terus berdoa bersama, bangun malam untuk bermohon dan bermunajat sama Allah, kiranya wabah COVID ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Ini merupakan visi misi kita, ingin mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah masa depan. Sekolahnya di kampung, tinggal di kampung, bapak kerja di kampung, semua serba kampung. Tapi bagaimana bisa menjadi kualitas kota? Ini gapura kita, dan inilah suatu tujuan kita. Dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. 3 hal inilah yang akan menjadi suatu tujuan supaya sekolah masa depan bisa kita wujudkan. Jadi tamatan dari sini, siswa kita akan menjadi siswa yang berkarakter. Karena inilah 3 hal kunci sebetulnya. Maka kita akan berjuang untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang indah, nyaman bagi anak-anak untuk berkembang. Ini ruangan juga tempat anak-anak belajar. Ini juga kita tanam bunga untuk supaya sekolah kita menjadi indah. Kita jadikan bonsai. Ini tempat anak-anak untuk berkreativitas. Pendopo yang pada saat bulan yang lalu kejatuhan pohon yang sudah sangat tua, sama ratusan tahun, hingga roboh. Maka ini akan kita rehab kembali menjadi pusat untuk anak-anak sebagai sanggar untuk menunjukkan kebolehannya. Sana adalah kamar mandi. Ini kondisi ruangan yang kita rehab pada saat tahun 2015. Kita ingin ciptakan anak-anak betul-betul nyaman bahwa kelas belajar mereka, ruangan belajar mereka seperti rumah, sehingga mereka nyaman. Ini AC bantuan dari siswa pada saat tamat kelas 3 sebagai kenang-kenangan untuk menjadi ladang ibadah bagi mereka. Kita doakan semoga alumni-alumni dari SMP maupun SMK mereka sukses, dan pada saat mereka berhasil, mereka bisa berbakti pada kedua orang tua, nusa bangsa dan agamanya, dan akhirnya akan bisa membangun sekolah. Ini kantin yang akan kita jadikan sebagai kantin sehat, kantin kejujuran,
karena orang sukses dari 100 urutan ternyata yang pertama adalah jujur. Maka di sini akan kita buat untuk menjadi kantin kejujuran, sehingga kue kita taruh suatu tempat, mereka akan mengambil, membayar dengan uang, dan mungkin mereka akan membalikkan sendiri. Nah, disinilah akan diuji benar-benar kejujuran, karena jujur itu harus dipraktekkan. Jujur bukan hanya sekedar teori, tapi harus dipraktekkan mulai dari diri kita. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia, butuh orang-orang yang peduli, butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang tanggung jawab, butuh orang-orang yang disiplin, butuh orang-orang yang pandai bergaul. Dan terakhirnya dari 5, kira-kira dari 100, yaitu sahabat atau teman. Siapa sebetulnya teman yang sesungguhnya? Itulah sahabat. Kalau dalam rumah tangga namanya pasangan hidup. Jadi suami akan didukung oleh istri, dan istri yang sukses juga karena dukungan suami. Itulah pasangan hidup bagi orang yang rumah tangga apabila sukses. Tapi kalau pelajar adalah teman atau sahabat yang sesungguhnya. Video ini diunggah adalah ingin mencoba mengajak semua orang-orang yang memang ingin beribadah, karena ibadah yang sesungguhnya pada saat kita sudah tiada, ibadah kita akan mengalir sampai selamanya, sejauh itu digunakan. Itulah ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang mengalir. Karena kita kadang-kadang nggak sadarin bahwa pada saat kita meninggal, hilang, tidak dikenal orang, tidak diabadikan orang. Tapi kita pingin bagaimana ke depan kita tiada, tapi nama kita, kebaikan kita, perbuatan kita terus dilanjutkan. Itulah ibadah yang kekal dan untuk menghadap yang kuasa. Nah, di sini akan kita bangun nanti sebagai tempat untuk piket, untuk upacara, sehingga betul-betul gagah. Koperasi sekolah kita untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah, baik SMP, SMK, SD, TK, bahkan SMK, khususnya untuk yayasan kita, supaya ke depan melalui koperasi ini akan bisa maju berjaya untuk menciptakan peluang-peluang baru supaya sekolah kita berkembang. Ini ruangan drum band, ruangan band yang kita juga akan kita jadikan sebagai pusat untuk anak-anak berkembang melalui kreativitasnya. Ini koperasi perpustakaan yang sudah kita perbaiki, sudah kita rehab. Di dalamnya untuk praktek komputer anak-anak akuntansi dan untuk siswa SMP. Nah, itulah ruangan komputer untuk anak-anak TKJ. Ini Bapak Ibu, ruangan yang belakang
saat ini dalam kondisi mau direhab. Kita akan jadikan ini teras untuk tempat anak-anak santai, seperti di ruangan tengah yang sudah pernah kita rehab di tahun 2011, sehingga tidak ada nampak bahwa kolong ini kesannya semak. Tapi pada saat nanti kita rehab, ruangan ini akan menjadi ruangan yang gagah, indah, cantik. Ini kondisi ruangan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ruangan kita dapat bantuan dari CSR Pertamina Medan. Ini kondisi ruangan yang sudah kita rehab. Sengnya kita cat supaya betul-betul cantik, bersih, rapi, indah. Karena bangunan ini sudah cukup lama. Bangunan ini adalah bangunan Yapek Jepang. Ini mobiler yang masih sangat membutuhkan kita rehab. Lantainya kondisi terakhir lokasi sekolah kita. Semoga Allah membukakan rezeki, semoga Allah menjaga hati kita, khususnya pada semua alumni dan semua sahabat. Mohon dukungan doa, semoga saya mampu membuat sekolah ini lebih baik, khususnya Yayasan Pendidikan Dharma Patra, mulai dari TK, SD, madrasah, SMP, SMK, dan mungkin juga SMA. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini untuk mewujudkan cita-cita yang sangat-sangat harus kita kerjakan. Lebih bagus kita kerja mulai dari sekarang daripada kita berdiam diri, karena tidak akan berubah suatu kaum atau umat kalau kitanya sendiri tidak mau merubah. Sama dengan sekolah kita ini, siapa lagi yang tidak untuk mencoba untuk memulai kalau kita, karena tidak mungkin ada orang lain untuk membangun sekolah ini lebih bagus sementara kita tidak peduli. Mohon maaf bila benar penyampaian saya kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.